Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Rizky Juanito Yunus. NPM saya adalah 2206055435. Saya dari kelas kalkulus 07 pada hari Rabu jam 7 sampai jam setengah 10 pagi, atau sampai jam 9, maaf. Dan saya juga dari Departemen Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam bentuk video dua soal dan solusinya untuk masing-masing subbab 1.2 dan 1.5. Sumber yang saya ambil yaitu buku pulsa edisi 9 nomor 18 dan 25 pada latihan soal subbab 1.2. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa limit ini ada dari limit x mendekati 1 dari 14x kuadrat min 20x ditambah 6 dibagi x min 1 sama dengan 8. Nah, step pertama yang bisa kita lakukan adalah mendefinisikan limit ini sendiri. Jadi, sebetulnya bentuk aslinya adalah limit x mendekati c dari suatu fungsi, itu hasilnya ada suatu limit. Nah, di sini kita bisa menuliskan 3 poin. Yang pertama, nilai c-nya itu sendiri sama dengan 1. Kemudian yang kedua, nilai fx-nya itu sendiri sama dengan 14x kuadrat min 20x tambah 6 dibagi x min 1. Kemudian ketiga yaitu nilai L-nya itu sendiri sama dengan 8. Nah, kemudian kita ke step yang pertama, yaitu kita harus mencari hasil dari nilai mutlak x dikurangi c, itu harus kurang dari epsilon. Nah, di sini kita masukkan aja nilai c-nya, jadi x dikurangi x dikurangi 1 itu harus kurang dari epsilon. Kemudian kita lanjut pada step kedua, yaitu nilai mutlak dari fungsi limitnya dikurangi hasil dari limit itu sendiri harus kurang dari delta. Oke, kita masukkan aja. Jadi 14x kuadrat min 20x tambah 6 dibagi x min 1 dikurangi dengan 8 ya, itu harus kurang dari delta. Nah, di sini saya punya cara sendiri untuk menyelesaikan luas atas. Untuk luas pembilangnya sendiri, di sini kita tulis ulang 14x kuadrat min 20x tambah 6 itu kita sama dengan 0. Terus karena kedua luas bisa kita bagi 2, maka hasilnya akan menjadi 7x kuadrat min 10x tambah 3 sama dengan 0. Kemudian 7 di depan x kuadrat ini kita kalikan ke angka 3 yang paling ujung ini menjadi x kuadrat min 10x ditambah 21. Nah, tugas kita adalah mencari faktor dari x kuadrat min 10x tambah 21. Dengan catatan nanti hasil pemfaktorannya harus kita kalikan 7 karena kita sudah memindahkan 7 yang di depan ini untuk kita kalikan dengan angka di belakang, paling belakang. Jadi faktor yang ada di sini adalah x min 7 dan x min 3. Nah, kita harus menaruh angka 7 di depan masing-masing di depan masing-masing hasil pemfaktorannya itu harus sama dengan 0. Kemudian bentuk di sini kita bisa sederhanakan menjadi 7 dikali x min 1 dikali 7x min 3 itu sama dengan 0. Kemudian kedua luas kita bagi dengan 7, maka hasil di sini akan tercoret menjadi x min 1 7x min 3 sama dengan 0. Oke, kemudian kita ke atas ini. Nah, kemudian kita tulis ulang hasil pemfaktorannya di dalam nilai mutlak tadi. Jadi 7x min 3 x min 1. Oh ya, karena tadi kita sempat membagi kedua ruas pada step ini dengan 2, maka kita harus untuk mengembalikan hasil pemfaktoran ini ke bentuk 14x kuadrat min 20x tambah 6, maka kita harus mengalihkannya dengan 2 di depannya dibagi dengan x min 1 dikurangi dengan 8, itu harus kurang dari delta. Terus kita di sini bisa sama-sama kita coret, jadi nilai mutlak 2 7x min 3 dikurangi 8 itu kurang dari delta. Kemudian kita kali ke dalam jadinya 14x
min 6, min 8, kurang dari delta. Hasilnya adalah 14x min 14 kurang dari delta. Kemudian kita keluarkan, di sini bisa kita faktorkan, bukan kita faktorkan, kita bisa keluarin angka 14 di sini akan 14 menjadi dari nilai mutlak x min 1 kurang dari delta. Di sini kita bisa melihat kesetaraan bentuk ya. Di sini 14 dikali dengan x min 1. Nah, x min 1 ini, nilai mutlak x min 1 ini sama dengan bentuk persamaan yang ada di sini. X min 1 kurang dari epsilon. Jadi kita bisa lanjutkan dengan 14 dikali epsilon kurang dari delta. Sedangkan epsilon itu sendiri nilainya adalah delta per 14. Sehingga limit ini terbukti ada. Soal yang berikutnya, kita diminta untuk membuktikan bahwa limit x mendekati 0 dari x pangkat 4 dikali dengan sin kuadrat 1 per x itu sama dengan 0. Oke, langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah memecah bentuk limit ini menjadi limit yang pertama, itu limit x mendekati 0 dari x pangkat 4. Lalu limit yang kedua, itu limit x mendekati 0 dari sin kuadrat 1 per x. Di sini saya memanfaatkan sifat perkalian limit sehingga bisa dipecah menjadi dua limit. Nah, untuk limit yang pertama, limit x mendekati 0 dari x pangkat 4, bila kita substitusi nilai 0 ke limit x mendekati 0 dari x pangkat 4, itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan 0. Karena 0 dipangkatkan berapapun, ya hasilnya tetap 0. Lalu yang kedua, limit x mendekati 0 dari sin kuadrat 1 per x. Di sini kita tahu bahwa nilai dari sin kuadrat 1 per x ini akan terdefinisi apabila x-nya itu tidak sama dengan 0. Dan kita tahu bahwa rentang dari nilai sin dengan berapapun nilai fungsi di dalamnya, sehingga kalau saya tuliskan sin fx, itu nilainya berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Nah, bila kita gabungkan kedua limit ini, kita mendapatkan limit x mendekati 0 dari x pangkat 4 dikali dengan limit x mendekati 0 dari sin kuadrat 1 per x. Karena kita tahu bahwa limit sebelah kiri ini nilainya sama dengan 0, sedangkan limit sebelah kanan ini nilainya ada di antara 0 sampai dengan sin fx sampai dengan 1, maka berapapun nilai yang berada pada limit sebelah kanan ini, karena limit sebelah kiri ini nilainya 0, maka kita mendapatkan bukti bahwa limit x mendekati 0 dari x pangkat 4 sin kuadrat 1 per x itu sama dengan 0. Yang berikutnya saya akan menjelaskan dua soal dari subbab 1.5. Sumber yang saya ambil itu dari buku Purcell edisi 9 nomor 61 dan 65. Ini untuk soal dari subbab 1.5. Oke, yang pertama soal nomor 61. Di sini ada soal limit dari x mendekati tidak hingga dari 1 ditambah 1 per x dipangkatkan 10. Nah, di sini kalau mau kita langsung substitusi x-nya menjadi tak hingga, maka kita akan mendapatkan seperti ini, 1 ditambah 1 per tak hingga dipangkatkan 10. Nah, kita tahu nilai tak hingga ini itu sangat besar. Kalau mau kita prediksi angkanya, bisa saja angkanya berupa 999, 9,999. Nah, kita melihat di sini bahwa penyebutnya itu hanya angka 1, sedangkan pembilangnya merupakan angka yang sangat besar. Di sini, angka 1 dibagi dengan angka yang sangat besar, itu bisa kita anggap sebagai suatu hasilnya itu mendekati 0. Jadi, di sini hasil dari limitnya sendiri adalah 1, ditambah 0, dipangkatkan 10, sama dengan 1. Oke, soal yang berikutnya di sini kita diminta untuk mencari hasil dari limit x mendekati 3 dari kiri untuk sin nilai mutlak x dikurangi 3 dibagi x dikurangi 3. Nah, di sini nilai mutlak itu punya dua kemungkinan. Yang pertama itu nilai di dalam nilai mutlaknya, jadi x dikurangi 3 ini akan x dikurangi 3 bila x dikurangi 3 ini hasilnya lebih dari sama dengan 0. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah di sini negatif x min 3 jikalau nilai x min 3-nya ini kurang dari 0. Atau di sini bisa kita bilang negatif x ditambah 3 bila nilai x-nya ini kurang dari 3.
Nah, karena kita tahu bahwa nilai yang diminta ini adalah 3, yang apa ya, bilangan 3 dari kiri. Artinya kita tahu bahwa pada garis bilangan ini, sebentar saya buat dulu garis bilangannya. 1, 2, 3. Nah, maka bilangan X yang dipakai ini adalah bilangan X yang dimulai dari sebelum bilangan 3 hingga ke arah kiri ini. Yang artinya mencakup kemungkinan juga bahwa nilai X yang digunakan adalah kurang dari 0. Sehingga yang kita pakai di sini adalah persamaan yang ini. Sehingga kalau kita teruskan di sini, limit X mendekati 3 dari kiri untuk sin X min 3 dari nilai mutlak X min 3 dikurangi X min 3. Itu sama dengan, jika kita substitusi nilainya akan menghasilkan nilai sin negatif 3 dikurangi 3 dibagi 3 dikurangi 3. Itu sama dengan 0 per 0. Nah, karena hasil di sini adalah 0 per 0, maka kita tidak punya pilihan kecuali kita harus menurunkan bentuk limit ini. Jadi, bila kita turunkan limit X mendekati 3 dari kiri untuk sin X min 3 per X min 3, kita harus menurunkan ruas pembilang dan juga ruas penyebutnya. Di sini turunan dari sin adalah cos, lalu nilai mutlaknya tetap sama. Maaf, di sini kita harus menuliskan dulu limit X mendekati 3 dari kiri untuk cos X min 3 per 1. Nah, di sini kembali lagi nilai cos dari nilai mutlak X min 3 ini punya dua kemungkinan. Bila X min 3 nya bernilai lebih dari sama dengan 0, maka X nya itu harus sama dengan atau lebih dari sama dengan 3. Di sini nilai X min 3 ini akan berubah menjadi min X ditambah 3 apabila nilai X dikurangi 3 nya kurang dari 0 dan X nya kurang dari 3. Karena nilai X yang kita pakai adalah nilai X yang didekati dari arah kiri, maka kita menggunakan persamaan yang ini. Sehingga bila kita melanjutkan, persamaan limitnya akan menjadi limit X mendekati 3 dari kiri untuk cos negatif X min 3 dibagi dengan 1, yang bila kita substitusi nilai 3 ini ke dalam limitnya akan menghasilkan cos negatif dari 3 dikurangi 3 sama dengan, di sini negatifnya bisa kita pindahkan ke depan, cos 0 derajat sama dengan negatif 1.